Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Alia Fatin, NIM E120006 dari jurusan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur kerak bumi, lebih tepatnya arsitektur kerak bumi wilayah saya, yaitu Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal-hal yang akan saya jelaskan, yang pertama itu bentuk arsitektur kerak bumi, yang kedua proses geologi yang terjadi, dan yang ketiga yaitu kondisi material penyusun kerak bumi atau batuan yang dapat ditemukan. Yang pertama, bentuk arsitektur kerak bumi. Bentuk penampakan permukaan kota Kupang, hampir seluruh wilayahnya berada di atas bentang alam kars yang berpuncak hampir datar. Pegunungan Batu Gamping mirip morfologi plato yang memanjang dengan arah utara sampai dengan selatan. Di antara punggungan tersebut dibatasi oleh lembah sungai yang landai dan agak terjal. Selain itu juga didominasi oleh hamparan batu kapur dan batu karang tua atau atol karena proses evolusi geologis yang berlangsung lama dan diakibatkan oleh terdesaknya di antara kedua lempengan, yaitu lempengan Indo-Australia dan lempengan Eurasia, sehingga menyebabkan batuan karang tersebut cenderung bertumbuh ke atas. Punggungan Batu Gamping dapat dilihat pada gambar yang tertera di samping ini. Selanjutnya, bentang alam kars merupakan perbukitan Batu Gamping yang terdiri dari teras dan undak yang bagian puncaknya agak datar dan cukup luas, umumnya melandai ke arah utara. Wilayah ini mempunyai kemiringan lereng 5-30% dengan ketinggian 20-100 meter di atas permukaan laut, meliputi Alak, Tenau, dan Manulai. Punggungan Batu Gamping secara umum melandai ke utara. Kemiringan lerengnya 5-30%. Ketinggian wilayah berkisar 20-200 meter di atas permukaan laut, meliputi wilayah Oebobo, Kayu Putih, Liliba, Neimata, Kolhua, dan Oesapa. Di permukaan disusun oleh Batu Gamping melampar membentuk permukaan yang kasar, bercelah dan berongga, bersifat kompak dan keras, serta mempunyai kemampuan meresapkan air yang cukup tinggi. Di beberapa tempat, Batu Gamping ini berada menumpang di atas napal dan batu lempung bersisik. Di sebelah barat kota Kupang, seperti daerah antara Tenau dan Bolok, punggungan mempunyai perbedaan ketinggian atau elevasi yang cukup besar dengan dataran pantai di sebelah utaranya, dan di samping itu dibatasi oleh tebing yang agak terjal hingga terjal. Selain itu, Batu Gamping, terumbu koral di daerah kota Kupang, membentuk morfologi perbukitan memanjang atau hampir utara sampai dengan selatan, seperti di daerah Tenau, mempunyai ketinggian kira-kira 75 meter di atas permukaan laut. Ya, ilustrasi atau gambarnya dapat dilihat di bagian atau di sebelah kiri saya, itu menggambarkan punggungan kars yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan di sebelah kiri saya, yang di sebelah kanan saya merupakan perbukitan kars di daerah Tenau, Nusa Teras Batu Gamping. Ini juga terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, kita masuk materi kedua, yaitu proses geologi yang terjadi. Keberadaan struktur geologi kota Kupang tidak dapat dipisahkan dengan proses tektonik akibat dari penunjangan yang terjadi di pergerakan lempeng Indo-Australia. Posisi Laut Timur adalah jalur subduksi ke arah utara, mengakibatkan Kepulauan Timur sebagai lempeng gua mengalami pengangkatan, perlipatan, dan pensesaran. Kegiatan tektonik yang berlangsung saat ini dicirikan dengan kejadian gempa tektonik yang melanda daerah pedalaman. Akibat dari aktifnya sesar-sesar yang terdapat di perbukitan sekitar kota Kupang. Kita masuk yang materi ketiga, kondisi material penyusun kerak bumi atau batuan yang dapat ditemukan. Menurut peta geologi lembar Kupang Atambua Timor, skala 1:250.000 diuraikan sebagai berikut. A. Kompleks Bobonaro, terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah batu lempung bersisik dengan bongkah-bongkah rijang, dan yang kedua adalah batuan ultrabasa dan batu gamping dengan berbagai ukuran yang tertanam pada masa batu lempung. Kompleks ini tersebar berupa perbukitan rendah sekitar Manulai Maulava dan di
sebagian selatan Naononi Patukoa. Yang B. Formasi Noele terdiri dari napal berselingan dengan batu pasir, konglomerat, dan tufa. Pada batu pasir menunjukkan perlapisan konglomerat. Konglomerat terdiri dari rombakan batuan malihan dan batu lempung. Sedangkan tufa mempunyai perlapisan sejajar dan dicupai konvolut. Formasi ini tersebar di sekitar Manulai, Nainoni Patukoa, dan Tarus. C. Satuan batu gamping koral berupa batu gamping koral yang bagian bawahnya terdapat batu gamping klastik. Perlapisan hampir datar dengan kemiringan kurang dari 5 derajat. Satuan ini tersebar luas meliputi daerah Tenau, Alak, Manulai, Nitnea, Kecamatan Oebobo atau yang merupakan pusat kota Kupang, dan ke arah timur meliputi Kecamatan Kelapa Lima. D. Aluvium berupa endapan sungai dan endapan pantai. Penyebarannya hingga ke pantai utara sekitar Oesaka dan Lasiana atau Kecamatan Kelapa Lima. Selanjutnya, pada bagian lereng dan lembah penggungan batu gamping di daerah Naikoten, Manulai Batu Plai, dan Kolua terdapat singkapan napal dan batu lempung atau batuan yang berumur lebih tua. Diperkirakan karena daerah tersebut dilalui oleh sesar mendatar berarah utara sampai dengan selatan. Perbukitan napal dan batu lempung sendiri memiliki kemiringan lereng berkisar 5 sampai dengan 30%. Dengan ketinggian antara 40 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Batuan penyusunnya adalah napal berselingan dengan batu pasir, konglomerat, dan tufa. Umumnya bersifat agak padu hingga padu, agak keras, kemampuan meresap air rata-rata sedang. Di beberapa tempat dijumpai napal mudah hancur jika kering dan lunak jika basah atau jenuh air. Sedangkan lapu batu lampung bersisik mengandung bongkah rijang, batuan ultrabasa, dan batu gamping. Dan secara umum mempunyai kemampuan meresapkan air rendah sedang. Persebaran batu gamping di sekitar kota Kupang dapat dibagi menjadi 3 mintakat. Mintakat yang pertama yaitu kolokars, yang berarti kars berkembang baik. Hampir semua ciri-ciri kars dapat dijumpai. Ya, mintakat kolokars ini merupakan wilayah yang berfungsi lindung dan disebandingkan dengan kawasan kars kelas 1, berada di sekitar Tenau hingga Bolok dan Nainoni. Di Tenau terdapat seri teras batu gamping yang terdiri dari satu keras modern yang masih berada di bawah muka air laut atau sedang berlangsung pembentukannya. Dan 7 teras lainnya telah mengalami pengangkatan menjadi bentuk teras di perbukitan. Batu gamping ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama Poundstone, yang kedua Pegstone, dan yang ketiga Farmstone, yang terendapkan pada facies organic reef of platform margin atau organic build-up dengan bentuk Barrick reef. Ketebalan batu gamping terumbu berkisar 22 sampai 41 meter. Gamping ini mempunyai mutu yang cukup baik sebagai bahan baku industri semen dengan kadar Ca0 lebih besar dari 50% dan M0 kurang dari 1%. Mintakat yang kedua yaitu mintakat mesokars, yang berarti kars tidak berkembang dengan baik. Penampakan kars jarang dijumpai. Mintakat mesokars merupakan wilayah yang berfungsi sebagai penyangga dan disebandingkan dengan kawasan kars kelas 2, berada di sebelah timur dari mintakat kolokars, dibatasi oleh kompleks sesar. Secara morfologi, mintakat ini terdiri dari bentuk tunggal hingga pematang bukit dengan batu gamping yang melapuk tinggi dan tererosi kuat. Di beberapa tempat merupakan perbukitan yang tersusun oleh bahan rombakan batu gamping dan pada bagian kaki lerengnya terdapat mata air. Mintakat kedua ini meliputi daerah Oebobo, Kayu Putih, Tidiba, Naimata, Kolua, Belo, dan Oesaka. Ya, kita masuk mintakat yang terakhir, yaitu mintakat non-kars,
atau yang berarti batuan karbonat tidak mempunyai ciri-ciri karst. Mintakat non-karst merupakan wilayah yang berfungsi budidaya dan bisa dibandingkan dengan kawasan karst kelas 3, berada di daerah Bakunase, Naipoten, Sikumana, Lasiana, Penfui, dan Tarus. Secara umum, wilayah ini telah tertutup oleh tanaman lapukan yang cukup tebal atau terarosa, serta bahan rombakan batu gamping. Sementara itu, di daerah kecamatan Oebobo dan Maulapa terdapat endapan lempung hitam. Ya, itu sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang arsitektur kerak bumi yang berada di daerah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.